Permisi. Ya, halo. Mari, Ibu. Permisi, Bapak. Mari masuk. Duduk. Dalam sebuah ruangan pengap, duduk dua orang belia dengan sebuah topik yang hangat, menggambarkan percakapan penting yang sangat mendalam. Seorang guru dan seorang ayah dari anak muridnya. Pembahasan panjang yang terus menuai berbagai ekspresi, memakan waktu yang cukup lama, dengan berbagai asumsi dan argumen. Seperti serius tapi santai, namun penuh makna yang mendalam. Di sela-sela percakapan yang terus menyita perhatian, seringkali sosok kekar itu tertunduk, pertanda memikirkan, mempertanyakan sesuatu dalam hati kecilnya. Namun, ya, dia sendiri yang tahu apa dari pikirannya. Hingga suara lembut dari sang guru menyadarkannya, mengingatkan bahwa ada lawan bicara yang siap menyangga setiap kata yang diucapkannya. Ini Gusti Pui berada. Shalom, Ibu. Apa kabar, lo? Sehat-sehat kok? Baik. Ini ke mana kok? Ini ada mau omong soal Gusti punya nilai di sekolah. Oh iya. Saya ini bikin apa sih Ibu? Minum kok. Aduh, repot-repot, Mak. Sudah sarapan. Makasih, Om. Jadi begitu Bapak, Mama, saya kedatangan di sini nih untuk membahas mengenai ini Gusti punya nilai ujian ini tahun, karena yang saya perhatikan Gusti punya nilai ujian ini tahun ini yang paling rendah dari dia teman-teman, dan itu bisa buat dia penilai merosot Bapak dan Mama. Padahal yang saya perhatikan kalau di sekolah nih Gusti akhir-akhir ini nih dia sangat rajin di sekolah. Yang saya perhatikan nih di sekolah nih kadang-kadang dia suka melawak di kelas. Tapi nih entah apa yang dia pikir sampai dia penilaian bisa merosot model begini. Ini mungkin Bapak dan Mama bisa jelasin kasih saya, jangan sampai di rumah dia ada faktor apa begitu. Gusti ini memang di rumah ini sekarang dia sudah tak kurus. Biasa tanya sih dia. Saya bilang dia belajar. Memang saya sebagai bapak kalau sibuk dengan pekerjaan jadi kurang kontrol anak-anak. Biasa kontrol mereka itu ini untuk mama. Jadi mungkin kami perlu nanti perhatikan Gusti lagi. Baik Bapak dan Mama, saya mengerti kalau soal itu. Tapi sangat disayangkan kalau Gusti jadi korban Bapak dan Mama kelalaian, karena yang saya perhatikan dia ini anak yang pintar, cuman dia punya kemampuan itu tidak dikembangkan saja. Jadi saya berharap kalau dia di rumah Bapak dan Mama bisa bimbing dia supaya dia punya otak ini bisa lebih bekerja kalau di sekolah. Karena kalau di sekolah saya yang bimbing dia ini karena dia suka membangkang dan melawan. Habis itu Bapak dan Mama saya mau kasih tahu juga kalau di sekolah biasa saya lihat dia punya teman-teman ini pergaulan bebas, jadi sangat ditakutkan ya kalau itu bisa menjerumuskan dia kepada hal-hal yang tidak baik seperti merokok, minum mabuk. Jadi saya sangat berharap sekali supaya Bapak dan Mama bisa arahkan dia supaya kalau bisa ujian tahun depan dia bisa dapat nilai baik, karena Bapak dan Mama tahun depan ini saatnya untuk mereka kalau ujian kelulusan. Jadi kalau dia punya masih merosot, itu besar kemungkinan kalau nanti dia tidak bisa lulus, dia akan tetap di SMA. Jadi saya mohon ya pengertiannya Bapak dan Mama, kira-kira bisa arahkan dia supaya lebih baik lagi kalau di rumah. Baik Ibu, saya sebagai orang tua, saya minta maaf kalau saya kelalaian untuk mendidik anak saya. Nanti saya akan membimbing dia untuk dari yang lebih baik lagi ke depannya. Baik Bapak. Baik Bapak, Mama, mungkin saya masuk kedatangan untuk ngomong ini saya permisi dulu, nanti lain kali baru kita bercerita lagi ya. Iya. Permisi Om. Ya kalau begitu saya sejalan ya. Iya. Makasih Ibu. Dalam ruangan yang tenang, tampak sosok ayah, ibu, dan anak-anak
duduk berbincang dengan raut penuh makna, menggambarkan keseriusan yang amat mendalam, memancar dari dalam diri. Sosok kekar itu terdiam sejenak, manakala membaca secari kertas yang baru diterima dari sang buah hati. Raut yang penuh arti, pertanda ada hal yang serius. Sepasang keluarga yang harmonis, terpaku dalam diam, serius, tegang, entah apa yang diucapkan sang ayah menjadi sebuah tanda tanya besar. Pertanyaan yang terus mengintari pikiran sang buah hati. Hingga di akhir penantian, sosok kekar itu angkat bicara. Pertanda diskusi panjang akan segera dimulai. Masalah apa kamu masa depan kalau kamu hidup sekarang mau begini? Ingat, lu itu anak pertama. Lu harus kasih contoh yang baik untuk lu adik. Lu itu harapan keluarga. Lu pantas lu bersifat model begini. Anak. Sudah sebab kali dia lah, dia sudah besar, pasti dia akan berubah. Kita sebagai orang tua hanya perlu membimbing dia dan ingatkan dia untuk jadi yang lebih baik. Betul tuh Bapak, seharusnya kakak menyalahkan semua kakak, kasih dia waktu dia bisa berubah. Dan kakak juga bukan dia mau menasihati kakak, tapi kakak juga harus menjauhi pertemanan yang baik. Apa yang mau dia hasilkan mama? Kalian nilai ini mau begini. Anak, lu masa depan lu yang tentukan sendiri. Lu keputusan hidup lu yang tentukan. Anak, ingat lu harus jauh dari lu kawan-kawan yang bawa hal negatif ke seluruh itu. Karena itu bisa lu bisa buat lu jauh dari orang tua. Lu lupa diri sebagai anak. Ingat. Lu jangan begini, ingat lu ini anak pertama, lu harus buat contoh kasih lupa adik dong. Ingat Bapak minta maaf untuk nilai ujian yang merosot in tahun. Beberapa ini justru semua karena web kelalaian. Beberapa Bapak kasih kesempatan untuk web bisa web diri. Sumpah Bapak ini semua ini web susun sengaja. Anak, ini bukan pertama kali lu janji di bapak dan mama. Tapi sudah ulang, tapi lu ingkari. Lu dari lupa hari ini, kamu dua harus ingat Bapak dan mama ini selamanya ada di kamu. Kalau bukan bapak dan mama lah, terus siapa yang menasihat kamu? Kamu harus ingat baik-baik, kalau bapak dan mama masih ada, hargai orang tua. Kamu sudah dewasa. Ini bukan saatnya untuk kamu mau main-main. Anak-anak, kamu jangan anggap remeh kamu ke masa depan. Ingat, kamu yang menentukan kamu ke masa depan. Boleh anggap remeh. Memang masa muda sekarang kamu juga rayakan, tapi apa yang kamu tanam ini hari pasti kamu akan tuai ke depan. Jangan sampai kamu ke masa depan hancur karena kamu pulang. Bapak dan mama kasih kepercayaan di kamu, tapi ingat, boleh salah gunakan itu kepercayaan. Bapak dan mama, beta minta maaf kalau selama ini beta ini terlalu melawan. Bapak dan mama penasihat beta pernah dengar atau mama dong togo beta melawan terus. Beta minta maaf, beta janji beta akan berubah. Dan beta berjanji pada bapak dan mama juga beta akan menjauh dari kawan dong untuk beta masa depan lebih baik. Posisi di sini juga beta jadi kakak, jadi beta juga nanti akan berjuang untuk keluarga, untuk kita keluarga lebih baik. Iya, mama, bapak, Beju berjanji untuk menjadi anak yang baik dan menjadi adik yang baik dan membanggakan bapak, mama, kakak dengan setiap proses dan pencapaian yang mungkin sekarang belum kelihatan apa-apa. Tapi Be yakin ke depannya Be bisa mewujudkan itu semua mimpi asalkan bapak, mama, kakak mendukung beta terus. Bapak dan mama senang lihat kalian mau berubah seperti ini. Semoga apa yang kalian ucapkan bukan hanya sebatas pencitraan di depan kami sebagai orang tua, tetapi apa yang keluar dari kalian punya mulut itu adalah doa yang baik. Semoga kalian menjadi yang lebih baik ke depannya. Terima kasih Bapak dan Mama atas kepercayaan yang diberikan kepada kami. Kami berjanji untuk rajin belajar dan tidak menyanyiakan kepercayaan itu.
Mohon maaf jika selama ini kami melawan dan berbuat salah. Kami berjanji kami tidak akan menyanyiakan kedua orang tua kami. Bapak Zu, minta maaf ya kalau Bapak ada salah. Bapak percaya sepenuhnya pada kalian. Kalian anak yang baik. Anak tuh.